Pas saya balik lagi, dia bilang, oh ada. Aduh, dia udah nggak betah. Ini hobi, ini diincer mulu kalau mau yang homo-homo. Beneran saya nggak tahu kenapa. Orang di salon aja gitu, Bunda ajak lagi dong anaknya. Ih gitu, gue bilang lu gila lu, gue bilang gitu. Kamu perempuan apa laki, saya bilang gitu. Namanya siapa tahu? Yohanes. Oh Tuhan, kau ngerti siapa itu Yohanes? Saya bilang gitu. Aku baca Alkitab, enggak. Kalau lu baca Alkitab enggak kayak begini-begini, enggak. Ke gereja enggak lu? Saya bilang gitu. Oh udah sebulan ini enggak gereja, bagus. Minta berkat terus sama Tuhan. Tapi lucu loh. Kalau Roh Kudus kalau udah bekerja, digituin aja enggak marah anaknya. Bahkan nangis. Gue punya temen model lu tuh banyak, tapi bertobat orang itu orang Islam gue. Nih lu sekarang bilang punya Yesus nggak pernah gereja. Nih lantai 5 ada 5 kali kebaktian. Erastus pendetanya pengen gue sebutin. Saat kau dibentuk, kalau nggak diisi rempong. Roh Kudus lagi jamah kau, saya bilang gitu. Kenapa? Saya bilang, karena kamu datengin saya. Udah mau pulang nama saya Berliando ya. Saya doakan. Ayo kita berdoa. Tuhan, saya ini buat anak ini pria sejati. Saya bilang gitu. Karena kau tidak pernah salah saat membentuk seseorang. Kau keluar dari lingkungan ini. Percaya, lo cari Yesus, lingkungan kayak gini pasti putus. Kalau lo gak mau, saya bilang siap-siap aja lo di booking, ntar om-om kah apa, saya gituin. Karena saya udah punya teman-teman yang kayak gitu, yang kenyataan perginya, aduh pak, bu, perginya tuh ke luar negeri loh. Gue bilang, lo berani? Ketemu cuma ini kakek-kakek, tatonya udah bawa gitu, umur 17 tahun, 18 tahun. Kemana? Lagi mau ke Vietnam bunda. Terus lu diapain? Enggak sih, kasih makan aja, pret, gue gituin aja. Saat kita dibentuk gak enak. Nah, cari apa di dunia ini? Cari mau hidup atau mau cari kekal? Kalau hidup cuma sebentar, sementara. Dan kalau lagu tadi itu yang lagi top sekarang, sudah jadi berkat kalau mati. Saya nggak tahu jadi berkat bagaimana, tapi saya rasa, saya bilang sama anak saya, Dek, lihat kan? Tuhan ternyata sampai bolak-balik, lu tadi nggak mau, ini ternyata yang Tuhan pengen selamatin dia. Bukan siapa-siapa. Dan dia nyamperin, jangan menunda, saya bilang gitu. Bergegas dan bertobat. Iya bunda, iya bunda, stop. Jangan begini lagi pakai brosur kan dia pegang. Iya bunda, enggak. Lu mesti ngomong bener. Tapi pas saya doa, saya pegang dia begitu doa. Saya mau dengar kamu, nanti kalau saya ketemu lagi kamu di sini, kamu udah pergi ke gereja. Paling tidak kau baca Alkitab. Udah seminggu bunda, bohong. Saya suka bikin pemuritan di salah satu perusahaan 2 minggu sekali sih. Tiap kali datang, udah baca Alkitab belum? Belum. Lo punya kerjaan di sini nggak bakal beres, kayak gituin. Biasanya sih emang orang-orang yang gereja-gereja, bukan yang gereja-gereja yang gereja tua ya istilahnya. Cari gereja yang buat kau hidup. Tapi orang kan kalau bilang, pendetanya nggak enak nih yang ini nih. Pendetanya munak nih yang ini nih. Pendetanya saya sih diajarin sama inang saya. Firman Tuhan bilang, siapapun akan Tuhan pakai. Keluar dari mulut siapapun, firman itu tetap firman. Jangan sampai pilih, kalau dia yang ini mah enggak deh. Percaya, enggak mau dibentuk. Padahal Tuhan bilang, bentuk dari sekarang. Kemarin saya keluar itu berapa orang ya jadinya? 1 di Pasar Baru, 1 di Mall Arta Gading. Yang benar-benar parah menurut saya. Dan semuanya orang yang desperate. Tuhan akan kirim kepada kita orang yang putus asa. Sampai yang satu ikut-ikutan gaya kekinian, katanya metroseksual, terserahlah.
Tapi yang kayak begitu-begitu. Manusia adalah kesia-siaan, tapi kasih Tuhan yang membuat saya dan kau tidak sia-sia. Saat tidak sia-sia, mari monggo ngomong ke setiap orang. Kemarin orang asuransi yang dahulu datang ke rumah saya, ya, setiap datang saya ngobrol. Dia kayaknya kedarnya yang moderat lah. Lu mau bilang itu Al-Quran gak ada isi Alkitabnya. Perjanjian lama, perjanjian baru ada. Cuma lu mempersepsikannya beda. Terus dia bilang gini, iya bu, ya lu iya aja lah, soalnya gue kan lagi mau diiyain gitu kan. Tapi dia cerita, kemarin lebaran bu, mobil saya ditabrak dari depan, berlawanan. Tapi ya Tuhan masih berlihara saya. Belum waktunya pak. Waktu Tuhan itu untuk Bapak sampai benar-benar mengerti siapa Yesus itu. Karena zaman dulu ada semua ceritanya. Jangan bilang zaman perjanjian baru nggak ada. Tulis Isa kan, Imam Mahdi kan ada. Jadi jangan buang-buang waktu pak. Saya nggak penting Bapak mau acaranya sembahyang model gimana, nggak penting. Tapi percaya Yesus. Teman SMEA saya tahun 74 tuh kenalnya, 76 75. Saya kena yang 1,5 tahun tambahan, makanya saya dapatnya 76 tamatnya. Lama sekolahnya 3,5 tahun semuanya hebring kan, makanya jago bener. Jago ngitung tata buku dulu jurusannya, TB istilahnya. Tiba-tiba dibilang, Berlin, teman-teman semuanya manggil saya Berlin. Oh ini asik kayaknya buat gue batuk. Baru gue nggak apa-apa. Gue ngumpet di sini soalnya gue kesian ngeliat gitu kayak India gitu ya. Gue baru tahu bahwa dia pensiun. Pas pensiun dia bilang, nggak tahu teman yang thank you. Teman saya yang biasa kerja di daerah perminyakan begitu, dari umur dia 20 tahun, jadi 40 tahunan. Tapi I didn't see dia punya anything. Bahkan saya nggak tega, dia udah gade-gade apa segala macam itu, dan gadeannya itu udah mau diambil. Saya bilang, lu jual yang lu punya, nanti lu dapat lagi. Terus dia bisa ngomong gini, Ber, lu udah tahap, itu ada lu di Al-Quran, lu udah tahap yang roh Tuhan udah di dalam lu. Bisa ngomong gitu lu. Lu jangan lama-lama ya. Lu boleh sembahyang, nungging-nungging boleh, tapi terima Yesus, saya bilang gitu. Itu dia Ber, gue belum tuh. Jangan belum, harus. Ya gue belum nyampe situ tuh. Gue bukan karena hebatnya, enggak. Tapi Tuhan pakai dari dia. Saya nggak tahu kenapa loh. Dikenalin lah saya nanti presentasi sama Medco. Ini nggak punya tuh tahu apa-apa presentasi sama Medco. Urusan Pertamina punya produk-produk yang dia mau pakai. Canggih nggak tuh Tuhan? Tapi dibentuk dulu, dihina dulu, diapain dulu, digecek-gecek dulu. Saya sekarang kalau orang mau hinain, hayo hina gua, hayo. Saya udah begitu loh bentuknya beneran. Jangan, aduh ketemu orang ini alergi gua, enggak. Yang hina-hina saya ternyata sudah kangen-kangen sama saya. Gua kangen sama lu, ngobrol yuk, ngobrol. Dalam hati gua nggak pengen ngobrol sama lu, kalau ngobrol jadi salah. Ketemu boleh, tapi ngobrol-ngobrol enggak lah. Manusia kalau tahu Alkitab yang nulis kok kebanyakan bicara bisa salah. Jadi lu mau ngomong apa, gue dengerin deh gitu. Sifatnya anak Tuhan yang mau dibentuk mendengar lebih banyak. Supaya apa? Bisa melakukan. Tunduk kepada Tuhan itu di Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Tunduk kepada Tuhan itu artinya apa? Melakukan perintah-perintahnya. Orang yang mau dibentuk nomor 1, tunduk kepada Tuhan. Bukan kepada siapa-siapa.
Kerjakanlah bukan untuk membuktikan bahwa kau sanggup, engkau sukses, engkau bisa, bukan. Karena saat kau mengerjakannya Tuhan lihat. Konfirmasi gak perlu dari manusia. Orang Tuhan bilang saat gua angkat gak ada saya bisa turunin. Dan di dalam kemarin itu saya pertemuan satu teman saya yang cukup lama. Dia bilang gini, senior gue. Senior? Lu masa lalu ngomong gue bilang gitu. Dia yang duluan jadi ketua ibu-ibu. Gue mah dulu gak dianggap di gereja, beneran. Emang gue mikirin, I'm seeking for the truth. Saya mencari kebenaran. Dan saya mau dibenarkan dalam Tuhan, bukan dalam manusia. Dan saat itu dia bilang, Ber, udah hilang. Saya nggak tahu saya tahunya dia sakit kanker. Hilang apaan? Udah zero, kanker gue udah zero, puji Tuhan. Artinya lu masih boleh hidup dan melakukan apa yang Tuhan mau. Aduh senior gue seneng sama lu. Padahal dulu setiap ketemu saya tuh waktu dia jadi ketua ini, ketua itu, gue doain lu, setan-setan yang ada di dalam lu keluar. Tiap kali ketemu, akar kepahitan keluar. Gue akhirnya gini, setan apa sih yang ada di gue? Saya gitu. Bener saya tanya gitu. Tolong dong, setan apa? Gue sendiri enggak lu ada setan ya di gue ya. Setan apa? Yang gak berkenan yang mana? Diem dia. Gak lama dia kena kanker. Bukan doa saya, bukan. Tapi mungkin memang orang itu terlalu makan di dalam ya. Terus kemarin ketemu di WC. Ya Tuhan, tadi saya di tempat tidur berlian, tidak kuat mau jalan. Tahu-taunya Tuhan suruh jalan, ketemunya di WC lagi ya, katanya gitu. Orang Sunda, Chinese Sunda. Ketemu di WC lagi ya berlian. Aduh mana cium saya bolak-balik nangis. Maaf ya turut berduka. Apaan berduka? Robi dipanggil Tuhan, stop ya ngomong berduka, bersuka cita. Aduh Berlian, saya mesti belajar sama kamu, senior saya. Stop juga ngomong kayak gitu. Saya bilang gitu. Karena Tuhanlah yang dimuliakan, bukan Berliando. Saya bilang begitu. Kalau bisa cepet, ada 2 ibu. Minggu lalu sama minggu ini tuh ada 2 ibu. Dia bilang, Ber, please Ber, kamu kesaksian in my group, the jandas group, kata dia gitu. Kalau gue kan janda 5 bulan pengen kawin lagi, kata orang-orang. Sakit kali. Tapi biarin aja. Saya bilang, boleh, kenapa? Ya, I saw you so fast, move on, katanya. Bukan sekedar move on, but you bless so many people, kata dia gitu. Lu tuh cepet bener bangunnya. Saya diginiin, lu waktu kejadian, gue sedih kayak gini bisa berapa lama ya? Semua bilang setahun, paling cepat setahun. Semua bilang begitu. Tapi setiap kali saya sedih, saya mulai takut sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kan yang lo yang punya, ngapain gue sedih ya? Gue juga bakalan kesana kok, ngapain sedih ya? Maaf Tuhan, ampun. Setiap kali saya mulai rasa sedih, saya minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan kasih lihat yang dia bilang 60 tahun. Ntar lagi nih 60 tahun kan udah lewat, 59-nya udah berjalan. 60 tahun ini dia bilang apa? Lu ngapain sih jualan? Yang kata cuma presentasi, Bo. Yang jualan selanjutnya terserah Anda. Kan lumayan gue dapat fee-nya kan. Tapi Tuhan kirim orang-orang yang melalui yang kedar lah, apalah, bukan orang Kristen, bukan. Dan orang yang benar-benar gak pernah ngelihat saya sehari-hari setelah kaya, kata teman saya. Gue mah amin aja dah. Tuhan cuma mau satu, takut Tuhan, tunduk. Abis tunduk sama Tuhan, Tuhan gak bilang, ntar kalau iblis ntar gue tengking-tengking aja. Enggak, lawan iblis dengan kuasa Bapa. Firman Tuhan yang berkuasa. Injak iblis. Udah lawan, injak. Pemuridan saya ada satu ibu muda, dia gak ngaku udah kawin dan cerai. Cuma dia bilang, saya selalu ada nenek lampir setiap maghrib. Saya mau baca Alkitab selalu nggak bisa. Itu mah elu yang bikin diri lu masuk kayak gituan. Gile aja lu ngomong kayak gitu. Roh Tuhan nggak ada sama lu. Saya udah memaafkan teman pacar saya, bilangnya pacar.
pacar saya udah maafkan. Gimana pacar? Pacaran berapa tahun? 10 tahun. Gila aja lu, cinta monyet lu lama juga ya. Saya gitu ngomongnya. Orang tuh suka membela dirinya, mau dibentuk tapi nomor satu bela diri, nggak tunduk, nggak lawan iblis. Yeay. Tapi percaya orang-orang sekarang kalau nanya saya, Belen apa kabar? Baik ya, sehat ya, puji Tuhan, batuk doang. Ya terima kasih pada Yesus, sampai sekarang masih gendong gue, makanya gue gak mau cat-cat rambut gue sampai putih rambutku. Aku Tuhan menggendong kamu. Gue masih digendong sama Tuhan, sampai di sorga gue ntar digendong. Kenapa mesti ngomong gitu? Bukan ngomong sombong, lawan iblis. Tunduk sama Tuhan itu ada reaksi, kudu lawan si iblis. Jangan bilang, aduh gimana ya, mata ini sih kayaknya, aduh susah bener. Hati mah suci, mata gak bisa ngeliat yang bengkok dikit, jadi deh bengkok. Capek deh. Sayang, hidup nafas, seperti nafas saja, seperti angin saja, semuanya gak kelihatan. Saat gak kelihatan, Tuhan bilang, mendekat saja sama saya. Percaya sama Yesus gak cukup, bentuk sekarang. Saya sih masih bersyukur nih ada banyak benar yang datang. Tapi saya percaya saat dibentuk sekarang ini penuh. Orang-orang itu maunya datang kepada orang yang bisa kasih solusi, bukan